Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Di sini saya Ripka Mechika Siregar akan menyampaikan tentang apa sih itu validasi argumen. Nah, dalam logika matematika, validasi argumen mengacu pada hubungan struktural antara premis dan kesimpulan, bukan pada kebenaran isi pernyataannya. Sebuah argumen dianggap valid jika dan hanya jika setiap kali semua premisnya bernilai benar, maka kesimpulannya juga sudah pasti benar. Argumen yang tidak valid malah sebaliknya, yang dimana memiliki kemungkinan untuk memiliki premis yang benar, tapi menghasilkan kesimpulan yang salah. Nah, validasi argumen ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, modus ponens, yang kedua, modus tollens, dan yang ketiga, modus silogisme. Nah, di modus ponens ini, struktur umumnya ialah premis 1, jika A maka B, premis 2, A terjadi. Kesimpulannya, maka B terjadi. Modus tollens struktur umumnya ialah premis 1, jika A maka B, premis 2, B tidak terjadi. Nah, kesimpulannya, maka A tidak terjadi. Nah, lalu nih yang ketiga, modus silogisme, yang dimana struktur umumnya ialah premis 1, semua A adalah B. Nah, terus premis kedua, C adalah A. Kesimpulannya ialah maka C adalah B. Nah, sekarang kita akan masuk dari masing-masing contoh modus. Nah, kita akan bahas tentang modus ponens dulu ya. Di contoh yang pertama, premis 1, jika hari panas, maka cucian pakaian akan kering. Di premis kedua, hari panas, maka kesimpulannya pakaian akan kering, yang dimana jika hari panas itu A. Lalu di maka cucian pakaian akan kering itu B. Lalu di premis kedua, hari panas, yang dimana hari panas ini adalah A. Maka pakaian akan kering. Di kesimpulan, pakaian akan kering ini adalah B yang terjadi. Ini premis kedua, ini A yang terjadi, di kesimpulan itu B yang terjadi. Oke, kita lanjut nih ya. Di contoh yang kedua, di premis pertama, jika habis bensin, maka motor akan mati. Nah, jika habis bensin ini adalah A, maka motor akan mati adalah B. Lalu di premis kedua, itu kan di struktur umumnya itu A akan terjadi, maka bensin habis itu A yang terjadi. Kesimpulannya, maka pasti B yang terjadi kan. Nah, yang di B yang di premis pertama ini kan motor akan mati, maka kesimpulannya B yang terjadi adalah motor akan mati. Lanjut, di contoh yang terakhir dari modus ponens, itu di premis pertama, jika Ayu belajar, maka nilai ujiannya akan tinggi. Premis kedua, Ayu belajar, A terjadi. Kesimpulannya, maka nilai ujian Ayu tinggi karena B terjadi. Paham ya? Lanjut ke modus tollens. Di contoh pertama, jika Ayu makan, maka Ayu kenyang. Premis pertama ini, jika Ayu makan, maka jika Ayu makan A, maka Ayu kenyang itu B. Maka premis keduanya, Ayu tidak kenyang karena B tidak terjadi. Tadi di B-nya itu adalah Ayu kenyang, maka di premis kedua Ayu tidak kenyang, maka B tidak terjadi. Kesimpulannya, A tidak terjadi, yang dimana oleh karena itu Ayu tidak makan. Karena di kesimpulan tadi tertulis di struktur umumnya, maka A tidak terjadi, maka Ayu tidak makan. Paham nih? Lanjut ya, kita ke contoh yang kedua di modus tollens, yang dimana premis pertama, jika Agung kerja, maka Agung dapat uang. Premis kedua, Agung tidak dapat uang, maka kesimpulannya, oleh karena itu Agung tidak kerja. Oke,
Lanjut di contoh modus tollens yang ketiga, yang dimana premis pertamanya, jika padi rusak maka petani tidak panen. Jika padi rusak itu A dan petani tidak panen itu B, maka premis keduanya A tidak terjadi, yang dimana padi tidak rusak. Maka kesimpulannya B tidak terjadi, yang dimana maka petani akan panen. Nah, seperti itu di modus tollens. Lanjut kita ke modus yang terakhir, yang dimana modus silogisme. Di struktur umumnya modus silogisme ini, yang premis mayor, yang dimana premis mayor ini semua A adalah B, lalu di premis minor C adalah A, maka kesimpulannya C adalah B. Kita langsung ke contohnya saja ya, yang dimana premis mayor ini contoh pertama. Di premis mayor, semua siswa SMA Tunas Agung dapat makanan gratis. Itu di semua siswa SMA Tunas Agung ini itu semua A dapat makanan gratis ini B, maka premis minornya, karena kan C adalah A, maka premis minornya itu kita tambahkan nih C itu si Budi, karena Budi itu salah satu dari semua siswa, maka C adalah A. Kita masukkan nih C adalah A, maka Budi siswa SMA Tunas Agung. Kesimpulannya maka C adalah B. C tadi kan nih Budi, C adalah B, maka Budi dapat makan gratis. Karena di premis mayor tadi semua siswa SMA Tunas Agung kan A, dapat makanan gratis B, maka kesimpulannya C adalah B, maka Budi dapat makanan. Oke, lanjut di contoh modus silogisme yang kedua, yang dimana premis mayor semua mamalia bernapas pakai paru-paru. Premis minor kucing mamalia. Kesimpulannya maka kucing bernapas dengan paru-paru. Dan di contoh modus silogisme yang terakhir, dan dari semuanya ini yang terakhir, premis mayor. Ini contoh yang ketiga, premis mayor. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Premis minor, Ayub makhluk hidup. Kesimpulannya, maka Ayub membutuhkan makanan untuk hidup. Nah, segitu penjelasan saya tentang validasi argumen, dari yang definisi validasi argumen. Validasi argumen itu ada terbagi menjadi 3, modus ponens, modus tollens, dan juga modus silogisme. Lalu ke contoh-contohnya, contoh ponens, contoh tollens, contoh silogisme. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.